Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6 sampai ke-7 berkata, "Janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus." Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama berdoa, mengucapkan permohonan-permohonan kita dengan penuh ucapan syukur. Pertama-tama saya mengajak setiap kita untuk berdoa untuk segala beban dan pergumulan dan masalah kehidupan yang kita alami dekat ini. Dengan penuh kerendahan hati kita meminta dan memohon Tuhan memberikan kekuatan, hikmat untuk menghadapi segala badai kehidupan yang menerpa kita. Yang kiranya Tuhan menyiapkan hati kita untuk bisa dengan fokus berdoa pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami membawa segala beban keletihan kami. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik yang kami bisa ucapkan maupun tidak bisa ucapkan. Tetapi apapun itu Tuhan, seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tetap yakin bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Kami yakin bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Kami yakin bahwa cara Tuhan melampaui segala rencana kami. Yang kiranya berikan kami ketenangan, sukacita dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan khususnya pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau angkat beban kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati berdoa, memuji nama Tuhan, dan siap untuk diisi oleh kebenaran firman. Kami menyerahkan pergumulan kami, kiranya Tuhan sendiri yang mengangkatnya, Tuhan sendiri yang memberikan kami kekuatan, dan kiranya Tuhan pada hari ini Engkau tuntun kami, sehingga kebaktian doa ini bisa menjadi suatu kebaktian doa yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat GKPJ. Kiranya keluarga-keluarga dapat terus memancarkan kasih antara sesama anggota keluarga. Kiranya setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik. Suami menjadi suami yang baik, istri menjadi istri yang baik. Orang tua dan anak relasinya Tuhan jaga. Kiranya saudara-saudara bisa memancarkan kasih dengan saling membantu satu sama lain, hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Tuhan, jika di tengah-tengah keluarga ada konflik, baik relasi yang tidak lancar dan juga berbagai permasalahan, mari bersama berdoa agar Tuhan beserta menghiburkan, menguatkan, dan beri jalan keluar. Mari kita bersama-sama berdoa untuk keluarga-keluarga di GKPJ. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan setiap keluarga-keluarga di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga yang saat ini ada keretakan, ada sakit hati, ada berbagai banyak permasalahan-permasalahan dan gejolak-gejolak. Tuhan, kiranya Engkau meredakan badai yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Jika hari ini kami sebagai keluarga, relasi kami tidak harmonis, kiranya Tuhan berikan kami hati untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Jika pada hari ini kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak dan saudara-saudara, kami tidak menjalankan peran kami sesungguhnya yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan hal-hal yang berkenan kepadamu, kami meminta ampunan daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami kekuatan untuk berubah, keberanian Tuhan untuk mengubah situasi. Kami tidak ingin keluarga kami terus-menerus di dalam suatu hal yang tidak berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan pakai setiap keluarga, Tuhan pulihkan. Dan kiranya keluarga-keluarga yang ada di GKPJ bisa menjadi keluarga-keluarga yang mau dimuridkan Tuhan dan memuridkan sesamanya dan memuncarkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita.
Baik itu pergumulan pribadi kita di dalam studi, pekerjaan, atau mungkin di tengah-tengah keluarga. Tetapi yakinlah, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun badai menerpa kita, kita tidak akan goyang. Dan apapun masalah kita saat ini, Tuhan mengerti hati kita. Mari kita bersama-sama memuji satu pujian. Yaso Zai Guai Sim. 耶稣在我心，安慰我，好我心命。使我平安，使我喜乐，行过风雨路。伊的明白，伊拢了解，切去我的目屎，互我真实在。哟啊哟啊，风雨吹袂倒，看我听我永远的照顾，伊是我的心心，是我的帮助，坚强我的心灵，耶稣真实好。哟啊哟啊，风雨吹袂倒，看我听我永远的照顾，伊是我的心心，是我的帮助，坚强我的心灵，耶稣真实好。坚强我的心灵，耶稣真实好。 Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Walaupun badai menerpa hidup kita, anak Tuhan dapat tetap berdiri teguh. Selanjutnya kita juga akan berdoa khususnya untuk gereja kita, gerakan pemuritan melalui kelompok kecil di GKPJ agar dapat menjadi sarana untuk memperlengkapi, memuridkan dan membawa setiap anggota kelompok dapat bertemu dan diubahkan oleh Kristus. Kiranya setiap perencanaan regenerasi pemimpin dan multiplikasi kelompok kecil ke depan juga dapat berjalan dengan lancar. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk gerakan pemuritan yang terjadi di tengah-tengah gereja kita, khususnya dari kalangan hamba Tuhan dan majelis dan pengurus. Kiranya kelompok kecil ini Tuhan bisa terus pakai sehingga menjadi satu sarana yang dapat memuridkan setiap kami. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami suatu hasrat untuk membuang keakuan kami sehingga kelompok kecil ini bisa benar-benar berdampak dalam setiap hidup kami. Ada hidup yang diubahkan, ada sifat-sifat lama yang dibuang. Yang kira setiap daripada kelompok kecil boleh saling memperhatikan satu sama lain dan kemudian boleh semakin serupa dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya Tuhan rencana-rencana baik dari tim pembinaan khusus untuk rencana regenerasi pemimpin, multiplikasi kelompok kecil, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sehingga setiap daripada jemaat Tuhan dapat mencicipi pemuritan, dapat mencicipi perubahan. Dan khususnya dalam kehidupan mereka bisa juga mengemban amanat agung Kristus. Untuk mengabarkan Injil, memuridkan sehingga terjadi pemuritan yang berdampak di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia di tengah masa pandemi. Baik yang saat ini sakit dan terinfeksi virus dapat segera dipulihkan. Dan kita juga bersyukur kiranya penyaluran vaksin COVID-19 yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa kita berdoa Tuhan dapat menyatakan kasih dan anugerahnya dalam setiap permasalahan yang ada. Baik pandemi, masalah kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, dan korupsi yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa ini. Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia, khususnya di tengah masa pandemi. Setiap orang yang sakit dan terinfeksi virus, kiranya Tuhan yang kuatkan dan Tuhan yang pulihkan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami melihat bahwa
ada titik terang di mana ada penyaluran vaksin yang sedang berlangsung. Kira vaksin ini dapat bisa dengan efektif menghalangi penyebaran daripada virus COVID-19, dan setiap daripada pemerintah dapat dengan hikmat menjalankan setiap strategi-strategi penyaluran dengan rapi dan bijaksana. Tidak lupa juga Tuhan, kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu, khususnya di tengah berbagai permasalahan, baik permasalahan kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan, diskriminasi, dan juga kasus korupsi yang merajalela di tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan, curahkanlah kasih-Mu ke setiap daripada masyarakat Indonesia, agar bangsa kami adalah bangsa yang dipenuhi oleh kasih, bisa melihat kebutuhan orang lain. Dan setiap daripada bangsa Indonesia, kiranya Tuhan bimbing setiap kami agar kami bisa melihat kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami sendiri dipenuhi oleh kebenaran, keadilan, dan bangsa kami bisa memancarkan terang kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Banyak hal di dalam kehidupan ini yang kita bahkan tidak bisa menebak apa hasil akhirnya. Seperti pandemi yang terjadi, walaupun sekarang ada vaksin, tetapi kita juga tidak akan benar tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan mungkin di dalam kehidupan kita sedang bergumul tentang masa depan kita. Apapun hal yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan negara, keluarga, apapun itu, kita yakin bahwa ada satu rencana Tuhan yang lebih besar. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Sebuah lagu yang dituliskan oleh seorang gadis muda yang matanya buta, tetapi dia bisa menuliskan lagu yang begitu indah. Fokus kita tentu bukan kepada keterbatasannya, tetapi fokuslah kepada setiap daripada lirik lagu tersebut. Karena lagu ini mengajak kita, menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini banyak hal di luar kendali kita, tetapi kita yakin di dalam Tuhan rencananya selalu paling indah. Walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
Selanjutnya mari kita berdoa agar pelayanan gereja pusat, cabang maupun pos GKPJ yang telah memulai ibadah onsite setiap minggunya dapat berjalan dengan baik dan aman dan lancar. Untuk setiap pelayanan komisi yang masih memakai media online, kiranya Tuhan terus pakai untuk memperlengkapi jemaat. Tidak lupa juga kita berdoa untuk sekolah Bina Kasih, agar di masa pandemi tetap bisa menjadi sarana mendidik murid dalam kasih dan kebenaran, membina karakter dan akal budi, sehingga menghasilkan murid yang berintegritas dan berkualitas. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan, khususnya ibadah onsite yang telah dimulai setiap minggunya. Kiranya ibadah ini dari gereja pusat, cabang maupun pos bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya setiap pelayanan komisi yang masih terbatas memakai media online, terus Tuhan pakai untuk memperlengkapi setiap jemaat. Berikan jemaat konsentrasi dan kegairahan untuk memperlengkapi diri dengan firman Tuhan walaupun melalui media online. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bina Kasih, sekolah yang tercinta. Kiranya sekolah ini Tuhan di masa-masa pandemi tetap bisa berkarya, menjadi sarana mendidik murid dalam kasih, kebenaran, membina setiap karakter, dan guru-guru yang ada di sana Tuhan pakai. Dan setiap murid-murid Tuhan juga berikan mereka hati mau belajar dan diajar. Dan setiap orang tua yang mendampingi saat ini walaupun menggunakan media online, Tuhan juga berikan hikmat dan kesabaran untuk membimbing anak mereka. Kami mau menyerahkan gereja kami, setiap ibadah dan pelayanan, dan juga sekolah Bina Kasih ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat kita sekarang yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Ibu Ruter, istri dari penatua Pak Lukasim yang sedang lemah tubuh. Ibu Eng Sak Kyun, Mama Ibu Karisma yang sedang sakit stroke. Ibu Leo Tio Jun, Mama Evangelis Tindawati yang sekarang sedang lemah tubuh. Kita juga berdoa untuk jemaat kami yang ada di GKPJ Tungkal, Bapak Herman, Bapak Ahai, Bapak Atong, Bapak Akwi, Ibu Siti, dan Saudari Neti yang sedang lemah tubuh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga dan menguatkan. Mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap daripada saudara-saudari seiman kami yang sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Kiranya di tengah-tengah sakit penyakitnya Tuhan yang beserta dan kuatkan melalui obat-obatan yang dimakan, perawatan dari dokter, semuanya bisa menyembuhkan mereka. Dan kami membawa Ibu Ruter, Ibu Eng Sak Queen, Ibu Leo Tu Jun, dan juga setiap daripada jemaat di cabang GKPJ Tungkal, Bapak Herman, Bapak Ahai, Bapak Atong, Bapak Ahui, dan juga Ibu Siti dan Saudari Neti. Kira setiap daripada pergumulan sakit mereka, Tuhan sendiri yang menguatkan. Dan kami yakin Tuhanlah sumber kesembuhan. Jika Engkau berkenan, kira Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Dan juga di masa-masa sulit seperti ini, kuatkan iman mereka sehingga mereka bisa melihat Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Dan terlebih keluarga yang menemani, berikan mereka hati yang sabar untuk mendampingi dan merawat keluarga. Kami menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walau ku tak dapat melihat, refnya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yesus selalu ada buat setiap kita. Yang terakhir kita akan berdoa juga untuk kesehatan iman kerohanian kita, khususnya di masa pandemi. Kiranya setiap kita dapat selalu bergairah mengikuti ibadah online maupun onsite.
memiliki kerinduan untuk berdoa, membaca firman, dan ingin semakin mengenal dan menghidupi Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan spiritualitas kami ke dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan iman kami, kiranya Tuhan sendiri yang mempertumbuhkan, sehingga kami tidak lagi hanya berhenti menjadi anak-anak rohani. Kami kiranya dapat menjadi dewasa secara rohani, lebih dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya keseharian kami, waktu doa kami, saat teduh kami, pembacaan firman. Kiranya ada dorongan yang tidak pernah berhenti, ada suatu hasrat yang ingin terus mencari dan mengenal Tuhan. Dan kiranya kami tidak hanya tahu, tetapi dapat menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah kesenangan kami maupun di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Kami mau berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Evangelis Evelyn. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Evelyn. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa.
Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berdoa, dan saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami, bukakan telinga kami, hati kami, biarlah apa yang kami dengar ya Tuhan boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan Paskah, ya, atau kebangkitan Kristus. Saudara, saat kita merayakan Paskah, apakah kita ada merasakan sesuatu atau kita hanya merasa biasa-biasa saja? Apakah Paskah mempengaruhi hidup saudara secara pribadi? Saudara, malam hari ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya Paskah sedang memancarkan sesuatu yang indah yang dibutuhkan oleh banyak orang di dunia pada hari ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus telah mati di salib, dikuburkan, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Peristiwa kebangkitan Kristus merupakan salah satu hal yang terpenting dan yang paling menakjubkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kebangkitan Kristus sudah memulihkan kehidupan begitu banyak orang, mengubahkan hidup banyak orang, dan bahkan dari kebangkitan itu saudara terpancar pengharapan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Tetapi pengharapan apa? Seperti apa yang dimaksud dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi? Saudara, kita melihat yang pertama, di situ ada pengharapan hidup. Dalam ayat ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, di dalam hal ini kita menemukan bahwa Petrus sedang mengungkapkan belas kasihan Allah yang besar, rahmat Allah yang besar, yang meluap melampaui apa yang dapat kita pikirkan, yang kita bisa bayangkan. Saudara, sesungguhnya kita tidak pantas untuk mendapatkan anugerah itu. Kita tidak bisa mendapatkannya, kita tidak bisa membelinya, tetapi itu diberikan secara cuma-cuma. Saudara, di dalam bagian ini Petrus berbicara tentang pengharapan hidup yang hanya dapat diperoleh melalui kelahiran baru. Saudara, untuk dilahir barukan, untuk memperoleh kelahiran kembali, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Saudara, Tuhan sendirilah yang menggerakkan, yang menghidupkan roh kita untuk meresponi, untuk menanggapi kasih karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Saudara, untuk mengakui kebenaran rohani ini, Petrus sendiri mengungkapkan sifat yang berubah di dalam dirinya, dan dia bersedia mati sebagai kesaksian bagi Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Petrus adalah seorang murid Yesus yang sangat menggebu-gebu di dalam mengikut Yesus. Ketika Yesus disalib, Petrus mengalami ketakutan. Dia bahkan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi saudara, setelah kebangkitan Kristus, kita melihat ada satu perubahan yang besar di dalam kehidupan Petrus. Petrus sendiri mengalami pembaharuan. Petrus sendiri mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Dan di dalam bagian ini saudara, dia ingin menyaksikan kepada setiap orang percaya untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus menyatakan bahwa kita dilahirkan kembali karena kebangkitan Kristus. Saudara, Paskah memberi kita hidup baru karena Allah membuktikan siapa Dia melalui kebangkitan Kristus itu sendiri. Saudara, di dalam Paskah itu kita melihat
Dia adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itulah yang mampu memberikan hidup baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, Paskah bukan masalah tentang telur, bukan soal pakaian baru, bukan soal keranjang, bukan soal permen, saudara. Paskah adalah tentang Allah yang membuktikan bahwa Dia hidup dan hanya Dia yang dapat memberikan hidup kekal kepada manusia. Saudara, di dalam bagian ini Petrus tidak hanya menyatakan, memproklamasikan tentang Paskah atau kebangkitan Kristus itu sendiri, tetapi Petrus juga mengidentifikasi pribadi Paskah itu sendiri. Saudara, pribadi Paskah bukan seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita fiksi, yaitu kelinci, bukan saudara. Pribadi Paskah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Allah yang membangkitkan Yesus dari kubur di pagi hari pada Paskah pertama itu. Saudara, Petrus menulis bahwa kita dilahirkan kembali oleh dan melalui kebangkitan dari Yesus Kristus. Tentunya melalui iman kita kepadanya. Saudara, hanya Allah yang hidup, sekali lagi, hanya Allah yang hidup yang dapat memberikan hidup baru kepada mereka yang percaya. Saudara, karena Kristus hidup, maka kita juga beroleh hidup. Saudara, kita tahu bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini untuk kita. Pribadi yang bangkit itu bukan siapa-siapa. Dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka di bagian ini Petrus memberitahukan kepada pembicara, kepada pendengarnya, dan juga kita pada hari ini tentang fakta ini. Bahwa kita diselamatkan, kita dilahir kembali oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini merupakan hal yang penting dari Paskah itu sendiri, di mana kita menemukan pengharapan hidup kita di dalam Kristus. Hanya melalui Dia kita baru bisa mengalami kehidupan yang sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak peduli seberapa gelapnya hidup kita, seberapa buruknya diri kita, kita tetap memiliki pengharapan hidup pada Tuhan yang hidup itu. Kalau hari ini kita masih bisa bertahan meskipun kita merasa putus asa, itu karena ada Dia yang memberikan pancaran pengharapan itu bagi kita. Yesus Kristus hadir di tengah kegelapan hidup kita, dan Dia memberikan pengharapan itu. Saudara, Paskah tidak hanya memancarkan pengharapan hidup, tetapi juga memberikan kita pengharapan yang kekal. Di ayat keempat dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga untuk kamu. Saudara, pengharapan yang kekal adalah dengan menerima bagian, atau dengan kata lain disebutkan warisan. Kita diberikan bagian yang kekal dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita dengar warisan itu hanya bisa terwujud melalui kematian orang lain. Demikian juga dengan Kristus. Kristus mati, kemudian Dia bangkit agar kita memperoleh hidup itu, saudara. Percaya kepada Yesus saja itu sudah merupakan satu berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi kita melihat Yesus bahkan memberikan kita warisan yang luar biasa. Karena Paskah, karena kebangkitan Kristus, kita memiliki kehidupan kekal di surga bersama dengan Allah pencipta semesta itu. Saudara, Petrus menulis bahwa warisan yang diberikan itu, yaitu kehidupan kekal itu sedang menunggu kita di surga. Dia menunjukkan bahwa warisan ini tidak dapat diambil dari kita. Ini warisan yang tidak akan pernah berubah. Saudara, saya punya seorang teman yang sudah menyiapkan surat warisan dan sudah menunjuk siapa-siapa yang akan memiliki warisan yang ada di dalam surat wasiat itu. Tetapi di dalam kehidupan ini, saudara, sebuah surat wasiat, isi warisannya itu bisa berubah. Entah karena orangnya mengalami perubahan pikiran, atau karena orang yang akan diberikan itu terjadi sesuatu. Bisa saja warisan itu berubah. Tetapi saudara, kita melihat bahwa hal yang sama terjadi pada zaman Petrus waktu itu. Warisan juga merupakan hal yang terus berkembang, yang terus mengalami perubahan. Oleh karena itu Petrus memberitahukan kepada para pembaca dan kita bahwa meskipun kita terbiasa dengan keadaan yang serba berubah itu, saudara, dia mengingatkan bahwa karena Paskah, karena kebangkitan Yesus Kristus, warisan kita itu sudah ditetapkan dan itu tidak pernah berubah.
Saudara, begitu kita menerima Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan di dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa dia sudah bangkit dari kubur, maka warisan itu telah ditetapkan bagi kita. Setiap orang yang sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, maka dia akan menerima hidup kekal itu. Saudara, ini sesuatu yang tidak pernah berubah. Sekali lagi, tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita, dan Tuhan tidak akan mengambilnya dari kita. Ini merupakan hal yang penting dari Paskah itu sendiri, saudara. Bahwa kita dijamin kekekalan di surga bersama Tuhan melalui apa yang Yesus lakukan untuk kita. Saudara, kita perhatikan apa yang dicatat di ayat ini tentang pengharapan yang kekal itu. Yang pertama, saudara, bagian yang tidak dapat binasa. Sesuatu yang tidak pernah rusak, yang tidak ada habisnya. Saudara, di dalam kehidupan dunia ini, gak ada satupun yang bertahan kekal, yang gak akan pernah rusak. Seandainya saudara diwariskan sebuah rumah, toh rumah itu suatu saat akan lama-lama menjadi rusak, bisa roboh. Kalau saudara diwariskan sebuah mobil baru sekalipun, lama-lama mobil itu akan mengalami kerusakan. Di dalam dunia ini gak ada satupun yang tidak binasa. Tetapi apa yang Petrus katakan kepada kita, bahwa warisan, bagian yang akan kita terima itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah binasa, yang tidak akan pernah rusak, dan itu tidak pernah berubah. Saudara, begitu kekalnya sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Bukan hanya sesuatu yang tidak binasa, juga dikatakan yang tidak dapat cemar. Dengan kata lain, tidak terkontaminasi, tidak ada cacatnya. Saudara, di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita manusia secara khusus gampang sekali terkontaminasi. Entah itu pikiran kita, entah itu perkataan kita, entah itu tingkah laku kita. Gampang sekali kita dipengaruhi dan terjadilah pencemaran di dalam diri kita. Tetapi sekali lagi kita melihat apa yang Allah sediakan bagi kita adalah sesuatu yang tidak dapat cemar. Saudara, bukan hanya tidak binasa, tidak dapat cemar, tetapi juga kita melihat yang tidak dapat layu. Saudara, warisan ini tidak berubah dan tidak memudar. Ini mengungkapkan bahwa apa yang disediakan Allah di surga nanti tidak pernah berkurang dan tidak pernah menurun, saudara. Segala sesuatu dalam hidup ini pada akhirnya akan binasa, akan rusak serta memudar. Tubuh kita juga akan bertambah tua dan kita tidak bisa lagi melakukan apa yang dulu bisa kita lakukan. Tetapi ketika berkaitan dengan warisan, bagian yang mau Tuhan berikan kepada kita, menyangkut kekekalan kita, maka ada suatu harapan besar yang dijanjikan. Petrus memberitahukan kepada kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, warisan kita itu dijamin bagi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan yang terakhir, saudara, warisan dan harapan kita itu tidak berubah. Karena apa? Karena itu disimpan di surga untuk kita. Pengharapan ini tetap dan tidak dapat diubah. Saudara, sangat berbeda sekali dengan pasar saham, ya. Kalau kita tahu itu pasar saham berubah setiap hari, bukan hanya setiap hari, bisa setiap menit, setiap jam, saudara. Tetapi warisan yang Allah berikan kepada kita memiliki janji yang permanen, dan Tuhan telah memberikan semua itu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Petrus mengatakan bahwa pengharapan kita itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Hal itu dipertegas di ayat yang kelima. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, Tuhan tidak hanya memberikan kita pengharapan hidup. Dia melindungi, menjaga, memeliharakan karunia kekal itu dengan kuasanya. Saudara, ketika bagian itu tersimpan di surga, itu bukan hanya tergeletak begitu saja, tetapi dikatakan Allah begitu memperhatikan, menunjukkan Allah begitu aktif memelihara pengharapan hidup bagi setiap anak-anaknya.
Saudara, karena itu dipelihara oleh kekuatan Tuhan yang menjaga pengharapan kita, maka kita dijamin bahwa kita mengalami dan akan mengalami manifestasi akhir dari iman kita, yaitu keselamatan itu, saudara. Saudara, kita tahu bahwa di dalam keselamatan itu ada 3 aspek atau proses yang kita alami. Yang pertama, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dibuat benar secara status kita di hadapan Allah. Dulu kita orang berdosa, kemudian kita dijadikan benar di hadapan Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita menggunakan istilah pembenaran untuk menggambarkan aspek keselamatan ini. Karena Petrus sendiri menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang telah, saudara, itu bentuk lampau. Tuhan yang telah menjadikan kita dilahirkan kembali menjadi suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, di dalam bagian ini, saudara, kita dipelihara dari hukuman dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dihindarkan dari hukuman dosa. Sesungguhnya, saudara, ketika Yesus mati, dia menderita apa yang pantas kita terima. Dosa-dosa kita diperhitungkan dan ditimpakan kepada Yesus Kristus. Tetapi Allah yang penuh kasih itu mengatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, setiap orang yang mau datang kepadanya, maka dia akan memperoleh keselamatan itu. Di sini, saudara, kita dihindarkan dari hukuman dosa itu. Ketika kita melihat kehidupan kita hari ini yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima keselamatan itu, sesungguhnya hari ini kita juga sedang menikmati keselamatan itu. Dan kita berada di dalam proses pengudusan kita untuk semakin hari semakin hidup menyerupai Yesus. Itu yang dikatakan oleh Petrus, ketika ada pencobaan di dalam hidup kita, itu sesungguhnya untuk memurnikan iman kita, untuk menunjukkan keaslian iman kita, saudara. Sehingga di dalam masa-masa seperti ini, kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa, tetapi karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa itu. Kita tidak lagi diikat, diperbudak oleh dosa itu. Oleh karena itu Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk menolak dosa itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kedaulatannya, di dalam kekuatannya selalu memeliharakan pengharapan ada di dalam diri kita. Sampai pada akhirnya dikatakan oleh Petrus, keselamatan yang telah disediakan bagi kita akan dinyatakan bagi kita. Kapan, saudara? Saat kita berada dan menikmati kekekalan bersama dengan Allah. Di situ, saudara, kita akan mendapatkan, menikmati keselamatan itu secara sempurna. Dan tidak ada lagi dosa di dalamnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa baiknya Allah di dalam hidup kita. Dia bukan hanya memberikan Yesus untuk mati di salib. Saudara, kalau Yesus hanya sampai mati di salib, itu tidak ada artinya. Tetapi yang paling penting, bahwa Kristus juga bangkit. Dan kebangkitannya itulah yang memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan manusia hari ini seakan kehilangan pengharapan. Dulu orang masih bisa menaruh pengharapannya kepada harta kekayaannya, menaruh harapannya kepada orang tertentu, menaruh harapannya kepada jabatannya, bahkan menaruh harapan kepada dirinya sendiri. Tetapi seiring dengan perubahan kondisi dunia hari ini, manusia seakan tidak berdaya. Apa yang dulu diandalkan, apa yang dulu pernah diharapkan, itu seakan tidak ada artinya. Saudara, begitu banyak orang mengalami kehilangan. Tidak ada harapan. Di tengah dunia yang berubah ini, tidak ada jaminan. Tidak ada pengharapan hidup di tengah dunia yang fana ini. Tetapi puji syukur kepada Allah, melalui kebangkitan Kristus sekali lagi memberikan kita pancaran air yang menyejukkan, yang dibutuhkan oleh banyak orang pada hari ini, yaitu sebuah pengharapan hidup yang kekal, yang dipelihara oleh kekuatan Allah yang kekal. Saudara, setiap saudara yang mendengar pada hari ini,
yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum sungguh-sungguh menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Engkau akan menikmati pengharapan hidup itu, menikmati hidup kekal itu di dalam Tuhan. Bagi setiap kita yang sudah percaya, saudara, mari kita terus beriman dan terus menaruh pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Karena pengharapan di dalam Dia tidak akan menjadi sia-sia. Saudara, Paulus juga menegaskan kepada kita, karena Kristus bangkit, maka kepercayaan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Tetapi sesungguhnya kita memiliki satu pengharapan yang kekal. Dunia dengan segala isinya ini akan berlalu. Tetapi pengharapan hidup kita adalah anugerah kekal. Karena itu diberikan oleh pribadi yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, yang sudah memberikan kehidupan itu bagi setiap kami yang mau percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan hanya memberikan hidup itu, bukan hanya memberikan pengharapan itu kepada kami, tetapi Engkau terus memeliharakannya sampai kepada akhirnya. Tuhan, biarlah ini menjadi satu pengharapan di dalam hidup kami, menjadi satu penghiburan di tengah ketiada harapan hidup kami. Tuhan, Engkau yang menopang setiap kami untuk terus percaya, untuk terus beriman dan menaruh pengharapan di dalam Allah yang kekal itu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan kita sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.